Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat rayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sobat YouTube, sobat Blue Suka Nusantara. Pada sore hari ini saya berada di situs atau Candi Mbah Blawu yang berada di Desa Sukosari, Kecamatan Jogokerto, Jombang, Jawa Timur. Dan tempat ini adalah tempat yang sangat sakral sekali karena di sana ada suatu makam yang dinamakan makam Mbah Blawu. Oke, tempat ini sangat mistis sekali untuk di luar dari makam Mbah Blawu ini. Oke, kita akan temani sama Kang Yan, ya, seorang ahli spiritual, dan di sini kita akan naik. Ya, Rahayu. Nah, hari ini kita jumpa lagi dan saat ini Pak Yan mau menjelaskan tentang sebuah tempat yang ini diikut wilayah mana ini, Pak Yan? Ini wilayah Jedak, Desa Jogoroto, Jombang. Jombang, Pak Yan. Ya. Nah, yang ingin jenengan sampaikan ke kami tentang tempat yang sangat spesial ini, diantaranya apa? Monggo, Pak Yan. Kalau dari segi pemandangan goibnya ya, Kang, dari penglihatan di sini ada pasar goib ada, ya. Juga ada kerajaan goib ada di sini. Juga ada naga ada, macan loreng ada, dari kayak zaman kerajaan juga ada, kayak senopati ada, semuanya ada. Ular juga, ular putih juga ada sini, Kang. Banyak sekali sosok astral yang jenengan lihat di area sebuah situs galian candi ya. Iya, galian candi, iya. Oke, kita mulai dari sebelah kiri itu, Pak Yan. Ya. Di sini saya melihat ada sebuah sumur. Iya. Nah, ini sumur kuno kan? Sumur kuno. Sekarang. Kalau ini, Kang, ini sumur kuno, Kang. Sumur kuno ya. Ya, sumur. Yang ditutup dengan apa ya? Ini bis-bisan ya. Iya, bis-bisan. Ini sebenarnya ini sumur kuno ya. Sumur kuno sekali yang baru ketemu di era-era baru sekarang ini. Iya. Agar tidak hilang, akhirnya dikasih atau ditutup menggunakan ini ya. Dibocor ini. Bocor itu ya. Iya, iya. Nah, di situ juga ada sebuah pohon yang kayaknya itu ada lubang deh. Ya, ini bener, Kang. Ini yang nampak ini ada sosok ular putih ya. Ular putih yang tembusannya di pohon itu, Kang. Ular putih. Ular putih ini. Ini lubangnya ini dia sering keluar masuk situ, sini ular putih. Jadi lengnya ya? Ya, leng. Semayaman dari ular putih itu. Iya. Yang ekornya ada di pohon sebelah sana itu. Pohon sana ya. Oke, kita ke sana ya. Ya, monggo. Oke, di bawah pohon ini ada sebuah gua, teman-teman. Ada sebuah gua dalam. Gua yang menurut Pak Yan, gua ini adalah tempat persembunyian dari ular putih ya. Iya. Penunggu dari lokasi ini. Di antaranya. Di antaranya. Yang dilihat indra keenam atau mata batin Pak Yan, itu ekornya sampai di sana. Pohon itu. Pohon apa itu? Kepuh. Pohon kepuh. Pohon kepuh. Gitu. Kalau dari segi itu, Kang ya, dari segi pasar goibnya ya. Dari segi pasar goibnya sini, Kang. Sini sampai sana, sampai pohon itu, muter sini, luas, Kang, luas banget. Ini pasar, Kang. Pasar ya. Pasar goib. Dan hari-hari apa kira-kira pasar kayak gini ramenya, Pak ya? Kalau dalam kesibukan paling dominan itu, Kang, Kemis Kliwon ya, malam Jumat Legi itu rame sini, Kang. Rame. Ngumpul semuanya sini. Kemis Kliwon, malam Jumat Legi. Sini. Nah, selain bisa dilihat menggunakan indera keenam, adakah masyarakat sini yang pernah melihat dari wujud pasar gaib itu? Saksian dari warga lokal. Kalau dari cerita masyarakat banyak, banyak ya? Banyak. Karena katanya di sini itu rame, kadang kayak ada orang jual beli rame di sini, Kang. Ada juga dari penghuni sini, penghuni masyarakat sini ada yang pernah cerita di sini itu kayak rame gitu, Kang. Kayak ada pasar gitu. Seperti orang jual beli. Iya, jual beli rame. Iya. Dan di belakang jenengan itu kan ada sebuah candi yang baru diekskavasi ini, Pak ya? Iya, benar. Baru atau udah lama ini ya? Lama ya? Udah, ya ada sekitar hampir 10 tahunan. 10 tahunan. Dinamakan candi apa ini, Pak? Kalau dari penghuninya itu namanya kan Mbah Blawu, jadi disatukan jadi Candi Blawu.
Ya. Penghuni. Penghuni. Yang maksud penghuni itu seperti apa, Pak ya? Dia yang babat alas ini, Kang. Oh, Mbah Ya. Blawu. Apakah di Mbah sana juga ada Blawu. makam? Ada itu, Kang, Bisa ke satu. sana, Pak ya? Monggo. Monggo. Lewat mana? Lewat sini ya. Jadi ternyata ya rumah-rumahan yang ada di sana itu sebuah makam. Sebuah makam yang diyakini itu makam Mbah Blawu ya, Pak Yan? Nggih, Mbah Blawu. Yang orang atau sepuh atau leluhur yang bapak alas desa Blawu. Desa apa ini? Desa Sukosari, Sukosari. Sukosari Jedak ya. Sukosari. Kecamatan Jogoroto, Jombang, Jawa Timur. Jogoroto Jombang ya. Iya. Lewat bawah sini ya. Iya. Biar enak. Dan kita akan menuju ke sebuah rumput. Dan ternyata di sana itu ada Ya. Dan ini Mbah Blawu ini seorang yang kalau di eranya itu dia mempunyai keilmuan jenis kanuragan, Kang. Dia orangnya sakti, secara ya sakti memang. Dia dikawal sama penjaga 2 pakai kayak orang kerajaan, pakai di lengan itu sama di kepala sama bawa tongkat. Jadi di antara makam itu ada pengawalnya gitu ya. Ada pengawal 2. orang. Iya, 2 orang. Gaibnya seperti itu, Pak. Iya, benar. Dan mungkinkah perwujudan apa yang Jinan ceritakan ular dan apa harimau atau singa tadi ya? Kalau harimau itu kodamnya Mbah Blawu, dia bertempat di pohon itu. Oh, gimana? Dia sangat garang, Mas. Nih. Kita kupas sekali semuanya. Nah. Sini tempat dia. Mas. Pohon ini, dalam sini. Pohon ini. Ya, ini agak berlubang sih. Dia di situ tempatnya. Tapi ya muter mondar mandir sana, balik lagi sini. Keliling itu ya, Pak. Tapi tempatnya dia di sini untuk menjaga makam ini, Mbah Blawu ini. Termasuk khotam dari Mbah Blawu. Dari segi keilmuan kanuragan. Dari kanuragannya. Kanuragannya akhirnya muncul kodam ini, tapi karakternya keras kalau gini. Jadi seorang yang sakti pada era kuno itu ketika wafat, kodamnya pun masih mengikuti ya. Iya, karena biasanya Kang, kalau ada penerusnya yang cocok secara energi, dia pindah ke orang tersebut. Turunannya. Ya, kalau dari keturunannya sudah secara energi sudah nggak cocok, dia mungkin ikut terus sama yang yang asli. Selalu berdampingan dengan jasad atau makamnya gitu Ya ya. benar, asli yang ngajak dulu gitu. Itu Kang. Nah di sini juga ada sepertinya ada sumur, Pak ya. Di sebelahnya sana. Ya, sumur. Untuk sumur apa? Bukan sumur. Tengah candi loh. Oh, bukan sumur ya? Bukan, Kang, bukan. Itu cuma kayak sebelah sana ya. Ini kayak cukukan naik, Kang. Penataan dari penemuan tempat yang sangat istimewa. Kalau sedikit banyak kita boleh tahu. Ya. Barangkali Pak yang tahu siapa sih sebenarnya sosok Mbah Blawu? Mbah Blawu adalah yang sesepuh desa sini, yang babat alas desa sini. Bukan orang kerajaan. Bukan. Karena di sini kita menjumpai candi. Ya. Pada era dulu. Ya. Seorang yang ningrat atau orang yang terpandang di era kerajaan itu pasti rumahnya sangat megah dan terbuat dari batu bata merah. Atau mungkinkah ini dulu padepokan gitu ya, Pak Yan ya? Ya, ini seperti itu ya. Ini memang kalau dari eranya dia memang dari kerajaan Majapahit ya. Dari Majapahit ya. Ya, tapi dia kan dalam artiku yang membersihkan tempat ini Kang dulu. Jadi dituakan di sini. Makanya dibuatkan tempat seperti ini untuk mengenang sebenarnya, Bang. Begitu. Ya. Memang bukan orang kerajaan ya. Bukan. Ya. Bukan orang-orang berilmu. Orang berilmu ya. Yang ingin mencari kehidupannya sendiri gitu, Bang. Nah, tadi di belakang layar jangan menceritakan bahwa ada sosok ular naga yang menjaga sebuah pohon besar itu di mana? Oh ya, sini. Iya. Jadi tempat ini banyak sekali sosok astral gitu ya, Pak. Iya, sosok juga pusaka banyak, Kang. Banyak sekali sini, Kang. Orang biasa tidak punya mata batin apa tidak bisa melihat sosok tersebut. Ini, Kang. Nah, pohon ini. Nah, di sini sosok ular naganya. Ular naga, Pak. Iya, besar sekali, Kang. Secara energi besar sekali. Dia yang menguasai tempat ini. Jadi memang ular naga ini menjaga pohon ini. Pohon ini. Dia memang bertempat di sini. Dia biasanya kalau untuk alam, dia untuk menahan angin. Menahan angin di sini dia. Makanya ini pohon ini ukurannya juga sangat besar. Sangat besar. Dan ranting-ranting dan dahannya juga sangat lebat. Iya. Namun
di hamparan tempat yang luas seperti ini ya, di persawahan ini harusnya diterjang angin, tapi ini masih kokoh ya Pak Yan ya, Masih kokoh banget. tidak roboh Tidak karena roboh. dijaga ular naga gitu ya Iya, Pak Yan? benar, benar, benar. Padahal secara itu nggak begitu banyak itunya akarnya. Iya. Nah, Pak Yan, Ya. katanya ada pusaka. Apakah Pusaka. di antara lokasi ini ada tempat istimewa yang jenengan ketahui, ada pusaka kah atau harta karun, di mana kira-kira bisa menunjukkan kan titik-titiknya? Kalau harta karunnya ada, tapi nggak boleh Kang, nggak boleh dibahas sih, we. Adanya pusaka di sini ada, pedang jenis kayak kalau bawahnya itu jenis naga Kang, dinancap di situ ada. Bukan Tumbak. naga puspa? Bukan. Bukan. Memang dia penghuni pedang itu dari sosok naga itu. Di situ ada pusaka juga, sama tombak ada di situ. Juga ada kayak cakra. Itu ada. Berarti ya terkait dengan adanya ular naga yang ada di dalam pohon ini ya Pak Yan? Ya. Ini mungkin naga itu menjaga dari pusaka-pusaka itu. Ya benar, menjaga untuk ekosistem alam. Iya. Untuk menopang angin juga ada. Untuk Kalau menopang dari angin. segi pedangnya itu, kalau diwujudkan Kang, dia itu bisa untuk apa? Menghentikan angin, Kang. Dia. Oh, pedang singkir angin. Ya, Yang bisa itu Kang. Kenal itu ya? Pedang singkir angin. Ya. Namun karena niat kita ke sini hanya mengedukasi dan ya, benar, memperlihatkan atau menguri-nguri, kita tidak ada niat untuk penarikan atau apa ya, gitu Pak benar. ya. Ya benar. Nah, kalaupun misalnya ada tujuan seperti itu, Pak Yani bisa, karena beliau adalah seorang spiritual dan supranatural yang bisa melihat hal gaib. Nah, seperti itu. Pak Yan, pesan terakhir, pesan dan kesan dalam tayangan kali ini supaya mengedukasi teman-teman semua seperti apa tentang tempat yang tentunya ini memiliki tempat sejarah yang sambil ke sana Pak Yan. Ya. Tempat sejarah yang luar biasa, yang ini adalah merupakan, bisa dibilang ini peninggalan leluhur ya Pak Yan. Iya. Peninggalan peradaban leluhur. Iya. Candi, ada makam sesepuh, dan juga tentunya ada juga hal mistis yang berkaitan dengan tempat ini. Pesan dari panjenengan tentang spesial ini. Ya, kalau bisa dari anak sekarang itu diingat tentang leluhurnya. Karena apa? Sampai dia meninggalkan bekas-bekas seperti ini kan sebenarnya untuk diingat gitu loh. Jangan dilupakan. Karena adanya mereka itulah kita ada. Jangan sampai kita meninggalkan leluhur kita, kasihan mereka gitu ya. Meskipun Jawa, ingat Jawanya, jangan dilupakan Jawanya. Sopan santunnya juga dijaga, adabnya dijaga gitu kan. Itu saja. Terima kasih Pak Yan. Ya, sama-sama. Sebenarnya kita sebagai generasi janganlah sampai melupakan sejarah. Benar. Gitu, Pak Yan, ya. Iya benar. Nah, Pak Yan, terima kasih sudah berkenan mengantar kami ke tempat yang spesial ini. Sama-sama. Dan memberikan edukasi serta pengetahuan spiritual jenengan di tempat yang sangat buat bulu kudu merinding ini. Ya. Yang dinamakan situs apa? Situs Candi Mbah Blawu. Mbah Blawu. Iya. Tepatnya di desa apa? Sukosari, Sukosari. Jogoroto, Jombang, Jawa Timur. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang tanah Jawa yang masih banyak menyimpan misteri dan teka-teki yang belum terpecah. Iya benar. Oke, semoga bermanfaat. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.